الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في حديث الشريف: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nafas kehidupan untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah takwa itu? Muhammad Abduh, penulis kitab Tafsir Al-Manar, menyebutkan bahwa takwa bermakna menjauhkan diri dari kemudaratan. Sedangkan menurut Muhammad Ali As-Sabuni, takwa adalah sikap takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Sikap takut tersebut diwujudkan dalam bentuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, seraya tunduk dan patuh hanya kepadanya. Ibarat seseorang yang hendak mudik ke kampung halaman, mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, begitu pula dengan mudik ke kampung halaman abadi nantinya, yaitu negeri akhirat, juga memerlukan bekal takwa. Dan tidak ada bekal terbaik kecuali bekal takwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal sehat. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali diceritakan sebuah kisah yang syarat dengan pelajaran yang bisa kita jadikan renungan tentang pentingnya ibadah yang berdampak. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya bertanya, "Ya Allah, aku telah melaksanakan berbagai ibadah yang Engkau perintahkan. Dari semua ibadah itu, manakah yang paling Engkau cintai? Apakah salatku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukan. Salatmu itu manfaatnya kembali kepada dirimu sendiri, karena salat mampu menjagamu dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, "Apakah zikirku ya Allah?" Allah menjawab, "Bukan. Zikirmu juga untuk dirimu sendiri, karena dengan zikir itu hatimu menjadi tenang dan tentram." Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya, "Apakah puasaku ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukan. Puasamu juga untuk dirimu sendiri, karena dengan puasa engkau belajar menundukkan hawa nafsumu." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kembali, "Kalau begitu, ibadah apakah yang paling engkau cintai ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ibadah yang paling aku cintai adalah ketika engkau menghadirkan kebahagiaan bagi orang yang sedang berada dalam kesusahan." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada dua pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah yang tertuang di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali tersebut. Pelajaran pertama yaitu pentingnya keseimbangan kesolehan individual dan kesolehan sosial. Jangan sampai kita menjadi hamba yang rajin beribadah kepada Allah tetapi lalai terhadap persoalan sesama manusia. Sebab orang yang beriman tidak hanya membangun kesolehan individual, tetapi juga menghadirkan kesolehan sosial. Dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah tersebut mengajarkan bahwa salat, bahwa puasa dan zikir adalah ibadah yang membentuk kualitas pribadi seorang mukmin. Namun ibadah itu belum berdampak apabila tidak melahirkan akhlak sosial yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Sejumlah penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah terhadap tema-tema Al-Quran menunjukkan bahwa porsi yang sangat besar dari ajaran Al-Quran berbicara tentang hubungan antar manusia, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kepedulian, menolong yang lemah, menegakkan amanah, dan menebarkan kemaslahatan. Sedangkan ayat-ayat tentang ibadah ritual jumlahnya jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghendaki hamba yang rajin beribadah, tetapi juga hamba yang menghadirkan manfaat bagi sesamanya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia lainnya. Karena itu Allah menegaskan bahwa ibadah yang paling dicintainya adalah menghadirkan kebahagiaan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Sebab itu orang yang mengabaikan anak yatim,
dan tidak peduli kepada fakir miskin disebut sebagai pendusta agama. Yukazzibu biddin dalam surah Al-Ma'un. Ukuran kebaikan seseorang bukan hanya dilihat dari banyaknya ibadah ritual yang ia kerjakan, tetapi sejauh mana ibadah itu melahirkan sebuah kebermanfaatan. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari kisah Nabi Musa alaihissalam tadi adalah dalam praktik beragama jangan hanya terjebak pada ranah ritual dan seremonial semata, tetapi harus melahirkan perubahan sosial. Pelajaran kedua ini yang sangat relevan bagi bangsa kita hari ini, bahwa praktik beragama kita masih seringkali lebih menonjolkan aspek ritual dan seremonial daripada dampak sosialnya. Mari kita lihat bersama, hari ini banyak masjid semakin megah, jamaah haji dan umrah terus bertambah, majlis taklim semakin ramai, dan berbagai kegiatan keagamaan berlangsung dengan begitu meriah dan semarak. Bahkan berbagai survei menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Semua itu patut untuk kita syukuri. Namun ironisnya, mengapa di tengah tingginya religiositas masyarakat, korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakjujuran, kekerasan, dan berbagai penyimpangan masih menjadi persoalan besar di negeri ini? Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional di tahun 2025 hanya memberi Indonesia skor 34/100 dan menempatkannya di peringkat 109 dari 182 negara. Ini adalah tanda bahwa ada jarak antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Dengan demikian, keberhasilan ibadah tidak hanya diukur dari seberapa rajin kita pergi ke masjid, tetapi dari seberapa besar dampak perubahan yang kita hadirkan setelah pulang dari masjid. Karena itu, Muhammadiyah tidak hanya membangun masjid, tetapi juga mendirikan sekolah, mendirikan perguruan tinggi, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, pelayanan kebencanaan, dan berbagai amal usaha yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dakwah tidak cukup hanya disampaikan melalui mimbar saja, tetapi harus diwujudkan dalam karya nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh umat. Cendekiawan Muslim almarhum Profesor Asyumardi Azra mengingatkan bahwa agama tidak boleh berhenti pada doktrin dan ritual semata. Agama harus menghadirkan kasih sayang, menghadirkan keadilan dan perdamaian dalam kehidupan. Sebab semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya semakin besar pula manfaat yang ia berikan kepada sesama manusia dan lingkungannya. Itulah hakikat ibadah yang berdampak bagi sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.